Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga asli ya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya. Beliau menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke pasar. Di sana Nabi membeli makanan dan pakaian untuk anak yatim tersebut. Beliau juga memberikan beberapa dirham untuk anak itu. Anak yatim itu menatap Nabi dengan mata penuh cahaya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu peduli padaku?" Nabi tersenyum sambil berkata, "Wahai anakku, Allah mencintai orang yang peduli pada anak yatim. Jika kita membantu mereka, Allah akan memberkahi kita. Sebagai Muslim, kita wajib membantu anak yatim dalam mencukupi kebutuhan mereka seperti memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak." Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga asli ya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya. Beliau menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke pasar. Di sana Nabi membeli makanan dan pakaian untuk anak yatim tersebut. Beliau juga memberikan beberapa dirham untuk anak itu. Anak yatim itu menatap Nabi dengan mata penuh cahaya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu peduli padaku?" Nabi tersenyum sambil berkata, "Wahai anakku, Allah mencintai orang yang peduli pada anak yatim. Jika kita membantu mereka, Allah akan memberkahi kita. Sebagai Muslim, kita wajib membantu anak yatim dalam mencukupi kebutuhan mereka seperti memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak." Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga asli ya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya. Beliau menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke pasar. Di sana Nabi membeli makanan dan pakaian untuk anak yatim tersebut. Beliau juga memberikan beberapa dirham untuk anak itu. Anak yatim itu menatap Nabi dengan mata penuh cahaya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu peduli padaku?" Nabi tersenyum sambil berkata, "Wahai anakku, Allah mencintai orang yang peduli pada anak yatim. Jika kita membantu mereka, Allah akan memberkahi kita. Sebagai Muslim, kita wajib membantu anak yatim dalam mencukupi kebutuhan mereka seperti memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak." Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga asli ya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim.
Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya. Beliau menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke pasar. Di sana Nabi membeli makanan dan pakaian untuk anak yatim tersebut. Beliau juga memberikan beberapa dirham untuk anak itu. Anak yatim itu menatap Nabi dengan mata penuh cahaya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu peduli padaku?" Nabi tersenyum sambil berkata, "Wahai anakku, Allah mencintai orang yang peduli pada anak yatim. Jika kita membantu mereka, Allah akan memberkahi kita. Sebagai Muslim, kita wajib membantu anak yatim dalam mencukupi kebutuhan mereka seperti memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak." Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga aslinya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa, dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya. Beliau menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke pasar. Di sana Nabi membeli makanan dan pakaian untuk anak yatim tersebut. Beliau juga memberikan beberapa dirham untuk anak itu. Anak yatim itu menatap Nabi dengan mata penuh cahaya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu peduli padaku?" Nabi tersenyum sambil berkata, "Wahai anakku, Allah mencintai orang yang peduli pada anak yatim. Jika kita membantu mereka, Allah akan memberkahi kita. Sebagai Muslim, kita wajib membantu anak yatim dalam mencukupi kebutuhan mereka seperti memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak." Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga aslinya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa, dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya. Beliau menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke pasar. Di sana Nabi membeli makanan dan pakaian untuk anak yatim tersebut. Beliau juga memberikan beberapa dirham untuk anak itu. Anak yatim itu menatap Nabi dengan mata penuh cahaya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu peduli padaku?" Nabi tersenyum sambil berkata, "Wahai anakku, Allah mencintai orang yang peduli pada anak yatim. Jika kita membantu mereka, Allah akan memberkahi kita. Sebagai Muslim, kita wajib membantu anak yatim dalam mencukupi kebutuhan mereka seperti memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak." Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga aslinya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, duafa, dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke pasar. Tiba-tiba seorang anak yatim berlari mendekatinya. Anak itu kelaparan dan menggigil karena cuaca yang dingin. Nabi dengan lembut bertanya, "Apakah kamu punya orang tua?" Anak yatim itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan ibuku juga sudah tiada." Nabi Muhammad merasa tersentuh hatinya.